lagi. Kemudian saya sebagai anaknya waktu itu sudah bersepakat juga untuk mencicil semampu saya selagi masih ayah saya masih hidup. Tetapi saya hanya mampu mencicil lebih kurang setahun. Itu besar jumlahnya Pak Ustaz. Kemudian ayah saya meninggal itu meninggalkan satu rumah sampai sekarang kita sudah berusaha menjual sejak masih ada ayah, masih ada ibu, tapi sampai sekarang belum terjual. Kemudian yang WNA ini juga sama sekali tidak menghubungi kami gitu. Sampai sekarang saya juga nggak tahu di mana, maksudnya bagaimana menghubunginya. Kemudian saya sedang berusaha menjual rumah ini. Apabila laku, bagaimana Pak Ustaz? Saya harus bagaimana? Anda cari dahulu si WNA tadi semaksimal mungkin dengan media sosial dan lain-lain sampai tunggu 1 tahun. Ya, semenjak rumah tadi laku. Selama 1 tahun tidak juga ketemu beritanya, maka sebesar perkiraan hutang yang disepakati akhir tadi, Anda berikan uangnya kepada fakir miskin, niatkan pahalanya untuk si WNA tadi. Masya Allah. Demikian, solusi yang diberikan cukup jelas? Oh, iya, boleh. Satu lagi. Baik. Maaf Pak Ustaz. Misalnya salah satu adik saya yang tidak sepakat membayar hutang seperti itu, bagaimana Pak Ustaz? Menurutnya bahwa tidak jumlahnya tidak sekian, maunya sekian. Karena kan tidak ada jumlah pasti Pak Ustaz. Karena sepakat ayah Anda tadi, kenapa enggak ada? Sepakatnya menghitung kembali masing-masing catatan, tapi belum sempat bertemu kembali sudah meninggal. Kemudian tidak ada lagi kontak Pak Ustaz. Ayah Anda berapa bilang dulu? Terus gimana Anda menyicil tiap bulan? Dalam mata uang asing Pak Ustaz. Waktu itu saya kurskan cukup besar ya, dengan tahun 2012-2013 itu hampir sekitar 1,5 M. Baik. Ya udah, bayar. Ditaksir saja ya ya, dan juga dilihat data-data yang sudah ada dan disampaikan ayah, mungkin menjadi patokan. Oh baik. Baik, nah, jazakillah khair, barakallah fiik. Nah, ya, jazakillah khairan. Wa iyyak sama-sama, dan semoga menjadi jawaban yang menjadi pencerahan dan dimudahkan untuk pelunasan hutangnya. Baik, barakallahu fikum. Masih kita terima kembali pertanyaan via telepon di 0218236543. Halo, kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Yani di Majalengka. Silakan pertanyaannya Ibu Yani. Izin bertanya Ustadz, mertua saya meninggal di tahun 2010. 2010. Beliau mempunyai 6 orang anak, 2 perempuan dan 3 laki-laki. Terus anak yang laki-laki udah meninggal di tahun 2000. Pertanyaan kami, Ustadz, bagaimana dengan si anak yang udah lebih dulu meninggal dari si ayah? Dia mempunyai 3 orang anak, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Apakah anak tersebut itu dapat hak waris? Karena saat ini harta warisnya belum terbagi. Tidak dapat. Semuanya diberikan kepada anak-anak orang tuanya ya, Ummu. Iya. Cukup jelas. Baik, alhamdulillah. Jazakillah khair, barakallahu fiik. Demikian. Kita berikan kesempatan kembali masih via telepon di 0218236543 dalam pembahasan bab waris secara khusus yang mungkin baru bergabung. Baik, kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Halo. Iya, sudah masuk, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa akhi di mana? Dengan Wildan di Bogor. Nah, silakan Akhi Wildan. Pertanyaannya? Izin bertanya Ustaz, di luar tema. Saya berniat mengajukan pembiayaan pendidikan di lembaga keuangan syariah atau bank syariah Ustaz. Namun setelah saya tanyakan ke pihak tersebut, penjelasan akadnya terdengar seperti pinjam meminjam, yaitu
pihak bank memberikan uangnya langsung kepada nasabah, tidak dengan membayarnya kepada instansi pendidikannya, Ustaz. Pertanyaan saya, seperti apa sebenarnya skema akad yang benar-benar syar'i untuk pembiayaan pendidikan ini, Ustaz? Jazakallah khair, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang benar syar'i, lembaga keuangan syariahnya, umpamanya Anda butuh S2. S2 jurusannya apa? Atau butuh profesi, namanya dokter spesialis, ya, di mana? Namanya di Universitas Indonesia. Lalu Anda sudah dinyatakan lulus. Lalu Bank Syariah datang ke UI, Fakultas Kedokteran, ya, membeli seat untuk satu program profesi atau program apa tadi namanya, spesialis, mungkin dokter THT atau apa, dokter THT atau apa, namanya dijual satu seat, ya, berapa satu pendidikan, anggap umpamanya 500 juta. Dibeli dulu oleh Bank Syariah. Saya beli satu seat, ya, tapi nggak bisa kuliah nggak bisa mengikuti pendidikan kalau dia bukan siswa kami yang sudah terdaftar. Iya, tidak ada masalah. Ya, maka setelah itu baru dijual ke mahasiswa ini dengan tidak tunai, dengan adanya pertambahan harga, kemudian dengan syarat tidak ada denda keterlambatan bila mahasiswa ini terlambat membayar. Kalau dengan skema yang disampaikan penanya itu murni riba. Lebih baik dia cari dana beasiswa banyak. Ya. Allah. Dengan lembaga-lembaga zakat juga bisa, Ustaz, ya? Bisa. Nah, demikian, Wildan masih terhubung. Terima kasih, Ustaz, atas penjelasannya. Jazakallah khair. Wa jazakallah khair, Wildan, barakallahu fiik. Semoga Allah mudahkan. Baik, kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya via chat WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada seorang ibu SS wafat tahun 2021. Orang tua dan suami beliau sudah wafat lebih dahulu, dan ahli warisnya ada 8, di mana 2 anaknya lebih dahulu wafat, Ustaz, di tahun 2010 dan di tahun 2019. Pertanyaannya, selain dari anak-anak ibu SS yang masih hidup ini, apakah ahli waris yang sudah wafat terlebih dahulu, anak-anak keduanya mendapatkan harta warisan dari ibu SS? Mohon nasihatnya. Orang yang wafat lebih dahulu tidak mungkin dia dapat warisan. Yang ada yang hidup mengambil warisannya. Ketika SS hidup, anaknya wafat, dia dapat sebagai hak waris dari anaknya, dia sebagai ibu. Ketika dia wafat, anaknya dapat lagi, ya tidak mungkin lah. Kalau gitu tidak selesai pembagian waris. Ya, akan muter aja di antara mereka lagi. Iya. Jadi hanya anak-anaknya yang Maka hidup. para ulama sepakat, syarat dari penerima waris itu dia hidup saat orang itu meninggal. Kalau dia sudah meninggal, nggak ada diwali waris lagi lah. Demikian, barakallahu fiik wa jazakallahu khair, Bapak atau Ibu yang bertanya. Kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya memiliki saudara laki-laki seayah. Baru saja meninggal dunia dan beliau memiliki seorang istri dan tidak memiliki anak. Kedua orang tua beliau sudah meninggal dunia. Kedua saudara kandung beliau juga sudah meninggal dunia. Tinggal saudara seayah yang masih hidup 2 orang. Saya dan abang kandung saya laki-laki semua. Ibu saya masih hidup. Sewaktu hidup beliau berwasiat untuk mensedekahkan 1/3 hartanya.
bagaimanakah pembagian warisnya, Ustaz? Saudara yang sekandung punya anak laki-laki dari saudara laki-laki. Saudara sekandung apakah memiliki anak laki-laki, tidak disebutkan, Ustaz? Ya, dia urutannya pertama saudara sekandung, Sahih. sekandung saya seibu, ya. Bila tidak ada, turun ke anak dari anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung. Nah, sahih. Bila tidak ada, barulah kepada saudara-saudari seayah. Seayah. Nah. Wasiat ibu untuk ketika hidup mewasiatkan mensedekahkan sepertiga hartanya lazim berlaku, Ustaz? Wajib berlaku. Jadi keluarkan dulu sepertiga hartanya, Ustaz, ya, buat sedekah. Iya. Baik. Demikian yang bertanya, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ayah saya wafat, Ustaz, meninggalkan seorang istri, 2 anak perempuan, seorang saudari, dan anak-anak paman, Ustaz, dari ayah. Apakah anak-anak paman ini mendapatkan bagian? Pertanyaannya, Ustaz. Anak saudara ayah? Iya, anak-anak dari saudara ayah yang wafat. Iya. Karena dia memiliki anak perempuan dan saudari, maka saudari ini lebih dekat dari anak paman. Dia yang menjadi asabah. Bil ghaib, ma'al ghaib. Dan anak-anak paman mahjub, Ustaz, tertutup. Iya, karena dia yang asabah. Demikian, cukup jelas. Alhamdulillah, anak-anak paman tidak mendapat, dan asabahnya adalah saudari perempuan. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya, Ustaz. Saya adalah anak angkat, karena orang tua angkat saya tidak punya anak. Ayah ibu saya pernah bicara sama saya kalau rumah yang ditempati adalah untuk saya. Mereka bilang ini bukan warisan tetapi hadiah atau hibah. Bagaimana, Ustaz, hukumnya jika seperti ini? Saya tidak mau jika ayah dan ibu saya dan ibu angkat saya mendapatkan dosa jika membagi harta waris tidak sesuai dengan Al-Quran. Dari Ibu Hana di Pamulang. Kalau rumah yang dihibahkan itu sudah Anda terima, sudah balik nama, itu milik Anda. Insyaallah. Ya. Sah, Ustaz, ya? Dan tidak dibagikan waris tentunya, Ustaz, ya? Tidak bagi waris. Demikian, cukup jelas, alhamdulillah, Ibu Hana. Semoga menjadi pencerahan, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang ibu meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang cucu laki-laki dari anak laki-laki yang meninggal sebelum ibu itu meninggal. Ibu yang meninggal sudah tidak mempunyai orang tua, tetapi memiliki saudara kandung, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Pertanyaannya, Ustaz, apakah cucu laki-laki dari anak laki-lakinya yang sudah meninggal sebelumnya mendapatkan waris dari ibu tersebut? Jika mendapatkan, berapakah bagiannya? Dia mengambil sisa. Saudara malah tidak dapat. Insyaallah. Anak hanya anak perempuan setengah. Ya. Sisanya ke cucu laki-laki dari anak laki-laki. Insyaallah. Jadi dibagikan kepada asobahnya cucu laki-laki ini, cucu laki-laki dan anak laki-laki. Nah, saudara-saudari ibu yang wafat tidak mendapatkan bagian. Cukup jelas, alhamdulillah, jazakallah khair, barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah harta waris yang dibagikan, Ustaz, dalam bentuk pakaian dan juga harta kepemilikan pribadi dari si mayit, Ustaz, dari benda-benda yang menjadi koleksinya, itu juga dibagikan kepada seluruh ahli waris atau boleh diinfakkan dan disedekahkan kepada fakir miskin? Mohon arahannya, Ustaz. Selagi dia bernilai harta, itu dibagi kepada ahli waris. Yang mau infakkan masing-masing. Yang mau ambil, mau dia jual, hak milik dia. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Ada beberapa pertanyaan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya menikah
sah, akan tapi tidak tercatat di negara di bawah tangan Mas. Saya memiliki satu anak perempuan dan suami dari istri yang pertamanya memiliki 7 anak. Apakah ketika suami saya wafat, harta yang bersama saya juga dibagikan kepada 7 anak tersebut, Ustaz? Iya. Harta bersama Anda, harta bersama istri pertama, harta yang disembunyiinnya sendiri, harta yang dititipnya ke orang lain, semuanya dibagi ke seluruh anaknya. Dan ke seluruh istrinya. Tayyib. Total anaknya 7 sama yang keduanya saat 1 itu 8. Istrinya 2 berarti. Iya. Cukup jelas yang bertanya, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Saya 5 bersaudara, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 5 bersaudara. 1 laki-laki, laki, perempuan 4 dan 1 4 anak laki-laki dan 1 perempuan. Anak yang pertama meninggal tahun 2020, meninggalkan istri dan 3 anak laki-laki, dan ibu wafat tahun 2022. Jadi sekarang ada ayah atau suami dari ibu yang sudah wafat dan 4 orang anak, 3 laki-laki dan 1 perempuan. Bagaimanakah pembagian warisnya? Yang meninggal siapa? Istri, ada suaminya. Suami, ahli warisnya. Nah, Ustaz. Terus wafat tahun 2020. Siapa yang wafat? Maaf, ibu yang tadi istri yang wafat tahun 2022. Ahli warisnya seorang suami, kemudian 3 orang anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Bagaimanakah pembagian warisnya? Ayah ibunya Sudah wafat duluan, Ustaz. Pembagiannya suami dapat 4. Ini sisa. Berarti harta dibagi 4, 1, 3. 3 bagian akan dibagikan. Anak laki-laki 2, 3 kali 2, 6, tambah 1, 7. Akan dibagi 7. Agar bisa dibagi 7 dikali 4 sama dengan 28. Suami 7/28. Ya. Anak laki-laki 3 kali 2, 6. 6/28, 6. Anak perempuan 3/28. Alhamdulillah. Taib, cukup jelas. Silahkan bisa dilihat nanti bagi yang bertanya. Semoga menjadi pencerahan. Dan barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suami saya bersaudara 7 orang, 5 laki-laki dan 2 perempuan. Akan tapi 3 saudara laki-lakinya sudah wafat. Pertanyaannya, Ustaz, apakah anak-anak dari adik dan suami yang sudah meninggal mendapatkan hak waris dari suami saya? Hak waris dari suami saya. Nah, sudah wafat suaminya, dan suaminya ini memiliki 7 saudara, 5 laki-laki dan 2 perempuan. Akan tapi 3 laki-laki, saudara laki-lakinya sudah lebih dahulu wafat. Yang masih hidup masih ada. Masih ada. Ya, anak dari yang sudah wafat nggak dapat. Sama seperti yang tadi kasusnya, yang pertanyaan sebelumnya, yang bisa disimak kembali dan dilihat. Jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah diperbolehkan, Ustaz, orang tua mengatakan sebelum wafatnya bahwa harta yang ayah miliki ini seluruhnya dibagi sama rata di antara kalian, laki-laki dan anak-anak perempuan, dan kemudian disepakati, Ustaz, dan bahkan ditulis di dalam sebuah surat, dan ayah sudah wafat saat ini? Apakah apa yang kami sepakati dan apa yang tertulis dari surat tersebut menjadi satu kelaziman atau wajib untuk dibagikan sesuai dengan apa yang disampaikan ayah, dibagi sama rata? Bunyi suratnya apa? Tidak disebutkan, hanya sebatas membagi sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan. Kalau wafat, Ustaz. ada ucapan kalau wafat? Tidak, cuman ya ketika ayah wafat
harta ini dibagikan sama rata. Begitu kata ayahnya. Nah, Ya, ini ayah Anda menentang firman Allah. Allah. Ya, kalau Anda ikutin, Anda berarti ikut menentangi Allah. Allah mengatakan bila seorang wafat, anak laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Ikut perintah Allah, jangan ikut perintah ayah Anda. Karena dia mendurhakai Allah. Beda halnya kalau ketika hidup langsung dibagiin seluruhnya. Dia punya rumah 5, anaknya laki 2, perempuan 3, langsung satu-satu diserah terimakannya, dibalik namakan. Tidak terserah. Tapi bila dia meninggal, ya, itu hukum Allah yang berlaku. Nah, Masya Allah. Cukup jelas, barakallahu fiik. Demikian akhi atau ibu yang bertanya, semoga menjadi pencerahan. Baik, kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya dari Bapak Darwin di Bekasi berkaitan dengan utang piutang. Jika utang piutang tidak ada bukti tertulis, Ustaz. Pertanyaan, siapakah yang harus membayar utang almarhum tersebut, Ustaz? Dan di pertanyaan berikutnya, ketika anak yang berutang dan belum lunas, apakah ada kewajiban bagi orang tuanya? Demikian juga ketika suami istri berutang, salah satunya wafat, apakah suami atau istrinya punya kewajiban tetap membayar utangnya? Mohon nasihatnya, Ustaz. Tidak tertulis, ada yang nuntut nggak? Kalau nggak ada yang nuntut ya gimana? Biarin aja sampai ada yang nuntut. Iya. Ya. Anak yang berutang ya dia yang bayar lah, ngapain orang tuanya yang bayarin. Istri yang berutang, istri yang bayar dari hartanya. Saya. Ya. Bila dia wafat, ya hutang bayar di akhirat. Kalau dia tidak meninggalkan harta. Kalau dia meninggalkan harta, ya dibayarkan dari hartanya. Dalam bentuk tabaruat, bolehkah salah satunya membayarkan utang, Ustaz? Kalau mau nyumbang, siapa aja boleh. Baik, Ustaz. Bahkan orang luar pun boleh, seperti hadis Abu Qatadah, di mana Rasulullah SAW akan menyolatkan jenazah. Rasulullah menanyakan, ini apakah dia punya utang? Ada ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, saya tidak mau menyolatkannya, kalian aja yang nyolatin. Lalu kemudian Abu Qatadah berdiri, ya Rasulullah, huma alayya. 2 dinar hutangnya itu saya yang tanggung jawab membayarkan. Baru Rasulullah nyolatin. Rasulullah nggak nanyain, kamu anaknya atau ayahnya. Jadi tidak ada hubungan dengan yang meninggal. Dia hanya ingin berbuat baik. Nah, itu tidak ada masalah. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Demikian akhi atau ibu yang bertanya. Tadi beberapa pertanyaan cukup jelas jawabannya. Semoga menjadi pencerahan. Barakallahu fikum. Baik, kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik ya Ustaz. Antara peminjam dan pemberi pinjaman, Ustaz, secara syariat, siapakah yang wajib melakukan pencatatan? Apakah pemberi pinjaman atau penerima pinjaman dalam hal utang piutang? Jazakallahu khair. Dua-duanya mencatat. Insyaallah. Demikian, akhi, cukup jelas. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah cara pembagian harta pusako tinggi berupa beberapa petak sawah dan beberapa petak tanah untuk berkebun, Ustaz, dalam syariat Islam? Ya, itu kan harta milik orang apa tidak? Nah, kalau dia milik orang, Allah sudah menentukan pembagiannya. Wabillahi taufiq. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Demikian akhi, cukup jelas. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya dari pesan chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seayah saya, saya yang wafat memiliki 2 saudara kandung, di mana keduanya juga sudah wafat, laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki memiliki 3 orang anak, yang perempuan memiliki 2 orang anak. Bagaimanakah pembagian warisannya, Ustaz? 3 orang anak-anaknya itu laki-laki 2 dan 1 perempuan.
Yang anak laki-laki dari saudara laki-laki dia yang ngambil semua hak warisnya. Nah, cukup jelas. Insyaallah barakallahu fiik, jazakallahu khair. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Apakah hukum waris ketika ada pernyataan dari istri ketika suaminya wafat agar dibagi dengan pembagian harta gonogini? Apakah harta gonogini ini ada dalam Islam? Tidak ada harta gonogini dalam Islam, akhir. Tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam Sunnah, tidak ada juga kebiasaan orang Arab. Masyaallah. Dan tidak wajib ditunaikan berarti saja jelas. Ya dia tidak ada, gimana caranya? Ya sahih. Nah, insyaallah barakallahu fiik. Sesuatu yang tidak ada, nggak ada hukumnya dah. Baik. Cukup jelas. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Kedua orang tua saya sudah meninggal dunia. Dia meninggalkan 4 anak kandung dan 3 anak tiri. Nah, sebelum meninggal, bapak meninggalkan pesan kepada anak laki-laki kandung untuk memelihara atau jangan dijual asetnya berupa rumah dan sebidang tanah. Namun anak laki-laki yang diberi pesan tidak punya kemampuan untuk membiayai perawatan rumah tersebut dan masih ada anak lain yang membutuhkan biaya. Mohon pandangannya Ustaz, mana yang lebih diutamakan? Pesan almarhum atau menyesuaikan kondisi saat ini? Pesannya nggak ada gunanya karena Allah langsung membagikan itu kepada ahli waris. Dia berpesan bukan pada hartanya karena dia sudah meninggal. Nah, saya. Jazakallah khair. Demikian beberapa pertanyaan pesan chat WhatsApp yang bisa kami angkat dan kami buka untuk pertanyaan terakhir. Silahkan bagi Anda yang bertanya via telepon di 0218236543 dalam pembahasan waris secara khusus. Baik, kita angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Nah, akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Orlin, Ustaz. Di mana Pak Abu Orlin? Oh, di Bekasi. Baik, silakan pertanyaannya Pak. Dan dikeraskan suaranya. Baik, Ustaz. Sebelumnya begini, Ustaz. Anda baru ingat, jadi pada tahun 2013 itu, Bapak kan pertama meninggal ya. Terus meninggalkan ada ibu satu, nenek saya satu ya, ibunya Bapak, dengan 6 saudaranya yang lain gitu ya Ustaz ya. Nah, tapi beberapa bulan kemudian nenek saya itu meninggal. Nah, lalu saya baru ingat pada saat itu nenek saya itu menitipkan kayak giwang-giwang emas itu Ustaz. Terus nanti kalau saya meninggal dijual aja seperti itu sih Ustaz ya. Nah, cuman pas saat dijual itu harganya pada saat 2014 awal kalau nggak salah itu di 2.600.000 Ustaz. Nah, cuman saya lupa Ustaz, ternyata saya belum memberikan kepada paman-paman saya gitu, sama tante saya juga gitu. Nah, itu apa yang harus saya lakukan ya Ustaz ya? Dan berapa kira-kira yang saya harus kasihkan kepada paman dan tante saya gitu? Dulu berapa gram? Nah, itu yang saya lupa Ustaz. Ya, nanti tahun berapa Anda jual? Mungkin Di tahun berapa Anda jual? bagaimana Ustaz? Tahun 2014 Ustaz? Ya, dari 2014 aja harga emas berapa? Bagi 2.600.000 sudah terjual ya. Oh, jadi dicek dulu harga emas mulia atau emas perhiasan Ustaz? Karena yang dijual perhiasan Ustaz itu. Ya emas perhiasan lah. Emas perhiasan bisa 22, 21. Oh Ustaz, berarti dibagi dulu ya, dilihat dulu ya situ ya. Ya, sekarang emas bayarkan ke mereka, bukan rupiah. Oh, oke Ustaz. Nah, kalau misalnya Ustaz, paman saya kan tahun demi tahun tuh banyak yang meninggal ya Ustaz ya. Jadi tinggal 3 sekarang. Paman saya 1 sama tante saya 2. Nah, berarti gimana Ustaz ya yang sudah meninggal? Pada saat nenek Anda meninggal, anaknya berapa yang hidup laki-laki? Yang laki-laki hidup ada 3 Ustaz. Perempuan? Ini ada 4 Ustaz, apa? 1, 2, 3. 4 Ustaz, ya. Laki-lakinya 4. Perempuannya 2. Ya, dibagi 10. 2 per 10 laki-laki, 10 perempuan. Yang sudah meninggal kasih ke ahli warisnya. Oh, baik. Nah,
Yang dua itu Ustaz belum menikah Ustaz. Mau menikah mau tidak bagiannya sama. Mau sehat mau sakit bagiannya sama. Iya. Berarti kalau dia nggak ada anak, dibagi lagi ke om tante saya lagi Ustaz ya, berarti ya? Bagiannya beliau ya? Istrinya ada. Dia nggak ada saat udah cerai lama. Jadi sebelum Ada istri, ya dibagi ke saudara-saudarinya. Saudaranya 2 bagian, saudari 1 bagian. Iya. Oke. Oh prinsipnya gitu. Tahu Ustaz. Cukup jelas Bapak? Anda coba. Ya. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz. Nah. Ustaz. Wafiq barakallahu wa jazakallah khair Bapak. Semoga Allah mudahkan dan memberikan pencerahan. Demikian pembahasan dan jawaban yang disampaikan. Ini merupakan pertanyaan kami terakhir. Sebagai kesimpulan dan ikhtitam, silakan Ustaz. Ya, ikhwani wa akhwati billah. Pembahasan waris semuanya Allah jelaskan dalam kitabnya. Siapa yang tidak mengikuti membahayakan dirinya di dunia dan di akhirat. Karena dia menentang Allah, menentang kitabullah. Maka baca dengan baik dan benar ayat-ayat waris tersebut, pahami dengan baik. Ya, agar tidak menjadi orang yang menentangi Allah dan Rasul Allah Azza wa Jalla. Anda muslim itu artinya tunduk. Sekarang ketika Anda menentang berarti tidak tunduk, itu membahayakan keimanan. Ketika Allah menentukan pembagian laki-laki 2, anak perempuan 1, kemudian Anda gugat, ini keimanan Anda dipertanyakan statusnya. Agar iman kita jauh lebih mahal daripada harta waris. Agar iman kita tidak terganggu, pelajari dan amalkan. Wabillahi taufiq. Nah, jazakumullah khair Ustaz wa barakallahu fiik. Demikian pemirsa dan pendengar Radio Roja, apa yang disampaikan Ustaz menjadi penutup kajian di kesempatan pagi hari ini. Pembahasan dalam bab atau kitabul faraid dari kitab Syarah Umdatul Fiqih merupakan pertemuan yang kedua, pembahasan secara khusus berkaitan dengan bagian bapak di dalam warisan. Semoga menjadi pencerahan dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sejumlah pertanyaan berkaitan dengan waris telah dijawab dan juga ada beberapa yang tertulis, bisa dilihat nanti rekamannya. Semoga menjadi pencerahan dan demikian barakallahu fikum. Kami akhiri pertemuan ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM.